Hello everyone, my name is Arifin. I will present this capture to judulnya tempat kreativitas di dalam organisasi. Slide kedua, yang pertama pengantar. Saya jelaskan, banyak organisasi terutama yang terbesar dan yang paling progresif telah melakukan eksperimentasi dengan teknik-teknik kreativitas operasional. Studi tentang pemikiran kreatif bersifat kontroversi. Studi tentang yang pro dan ada pula pihak yang menentangnya. Ada kalanya latihan kreatif dianggap sebagai sebuah obat mukjizat universal yang dapat menyediakan semua jawaban yang diperlukan dan dapat memecahkan semua problem. Terus suatu pertimbangan antara perubahan dan stabilitas. Suatu kondisi statis perlu didobrak agar organisasi dapat menjadi efektif. Suatu organisasi yang tidak berubah sudah dapat dipastikan akan mati. Tetapi di lain pihak, sebuah organisasi yang berubah terlampau cepat atau hanya berubah untuk kepentingan perubahan akan menjadi organisasi yang tidak efektif. Gitu ya teman-teman. Jadi ada kalanya latihan kreativitas dianggap sebagai sebuah obat mukjizat universal yang dapat menyediakan semua jawaban yang diperlukan dan yang dapat memecahkan semua problemnya. Soalnya karena kreativitas itu memang sangat ditunggu-tunggu untuk memecahkan atau untuk memulai atau untuk membentuk sesuatu hal yang baru sehingga problem sebelumnya itu dapat terselesaikan. Nah, terus di sini juga yang tidak suatu organisasi yang tidak berubah sudah dapat dipastikan akan mati, benar ya. Suatu organisasi kalau tidak ada kreativitas yang muncul atau tidak ada pembaharuan itu pasti akan tergerus, pasti akan ketinggalan. Dan tetapi di lain pihak sebuah organisasi yang berubah terlampau cepat. Jadi kalau yang terlampau cepat pun itu nggak bagus, karena kalau misalnya gini, sebulan 2 bulan selalu terjadi perubahan itu akan menimbulkan suatu konflik gitu. Jadi yang satu belum selesai kenapa ada lagi gitu. Jadi ada kalanya kreativitas harus dimunculkan sesuai dengan kebutuhan gitu, sesuai dengan kondisi. Jadi nggak terlampau cepat dan nggak ada juga gitu istilahnya. Terus kemudian nomor 2, mengkonversi ide-ide menjadi tindakan. Jadi kita harus mengkonversi ide-ide kita atau kreativitas kita supaya berguna itu harus menjadi tindakan, enggak cuma dipikirkan saja. Kemudian sebuah ide yang menilai tidak secara otomatis ditransformasi menjadi tindakan. Inovatif, banyak ide baru yang dihasilkan oleh orang-orang, misalnya para expert staff yang tidak memiliki otoritas atau tanggung jawab untuk melaksanakannya. Seperti dikemukakan oleh Alex F. Osborne, a fair idea how to use is better than a good idea keep on the policy well. Artinya ide bagus yang digunakan lebih baik daripada ide bagus yang disimpan, ya benar ya. Jadi mengkonversi ide-ide menjadi tindakan, dan ide-ide itu kalanya itu muncul di staf-staf yang bawah. Jadi kita juga harus mendengarkan ide-ide yang muncul atau yang diberikan oleh staf yang tidak memiliki otoritas atau tanggung jawab. Jadi kita harus mengumpulkan ide di semua kalangan. Jangan cuma ide-ide yang kita kumpulkan itu ide-ide yang kayak manajernya aja atau direkturnya aja, tapi kita harus mengkonversi atau kita harus melihat ide-ide yang dikemukakan oleh karyawan-karyawan kita supaya menjadi tolak ukur atau menjadi penghargaan tersendiri. Kemudian nomor 3, bisakah kreativitas diperlukan di dalam organisasi? Ada 2 tipe pola pemikiran, yaitu pola pemikiran analitik. Nomor 2, pola pemikiran kreativitas. Apa itu pola pemikiran analitik? Pola pemikiran analitik salah satu cara dengan apa manusia menimbulkan keteraturan serta disiplin pada organisasi, yaitu kemampuan pemikiran analitiknya atau penerapan metode riset ilmiah dalam hal memecahkan masalah. Hal tersebut membantu manusia untuk mengalihkan hal-hal yang
tidak diketahui menjadi hal-hal yang dapat dipahami. Karena itu terus yang pertama studi gerak dan waktu atau motion and time study. Yang kedua analisis pekerjaan atau job analysis. Tiga pembukuan biaya dan finansial. Empat riset pasar, standarisasi prosedur-prosedur. Kesemuanya merupakan teknik-teknik analitik yang dapat menimbulkan dampak positif terhadap efisiensi organisasi gitu. Jadi kelima ini itu merupakan teknik-teknik analitik. Analitik itu berarti sebelum memunculkan ide pasti kita punya tahap-tahap untuk memunculkan ide itu. Jadi analitiknya harus kita kembangkan juga. Terus yang pertama itu tadi pemikiran analitik bersifat terstruktur, logikal, dan terdisiplinkan. Terus pola pemikiran kreatif bersifat relatif, tidak terstruktur, tidak terdisiplinkan, tidak logikal. Tujuan pemikiran kreatif adalah menemukan suatu lebih baik daripada yang dimiliki organisasi saat sekarang. Yang selanjutnya yaitu 4 perkembangan ide-ide dalam organisasi. Perkembangan sebuah ide mengikuti 3 langkah sebagai berikut: inception, pelaksanakan atau attainment, pembaharuan atau renewal. Inception itu ide, yaitu munculnya ide atau tipikal perusahaan apabila ada orang yang muncul dengan sebuah ide akan menyebabkan terwujudnya sebuah produk atau service yang akan diminta. Ide tersebut harus lebih baik atau yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan yang tersedia saat ini, benar ya? Jadi suatu perusahaan pasti akan mengapresiasi atau akan menggunakan kreativitas itu atau ide itu dengan catatan itu lebih efisien biaya dan menghasilkan suatu hal yang lebih daripada sebelumnya. Terus pemikiran kreatif adalah esensial pada tahap incepsi ide. Yang pertama yaitu pelaksana ide atau ide attainment, merupakan tahap kedua dalam organisasi pemanfaatan ide-ide di dalam organisasi. Pada tahap pelaksana ide, organisasi terutama memperhatikan soal yang pertama delegasi wewenang, struktur organisasi, standar-standar pekerjaan, pengendalian biaya, pengendalian kualitas dan hal-hal yang diperlukan untuk beroperasi secara efisien. Yang ketujuh yaitu pembaharuan ide. Jadi ada batannya yaitu pemikiran kreatif atau ide harus diterapkan oleh pemikiran analitik atau pelaksanaan ide. Titik akar inovasi tersebut telah dieksploitasi sepenuhnya, jadi termasuk pembaharuan ide. Nah, 8. Kreativitas untuk pekerjaan analitik atau pekerjaan rutin. Para pemimpin dengan tanggung jawab umum berkewajiban untuk menggunakan kreativitas guna mendeterminasi apa yang akan dilakukan organisasi ide. Selain itu, semua orang bertanggung jawab untuk menggunakan kreativitas dalam rangka usaha menentukan bagaimana melaksanakan tugas-tugas lebih baik, ya. Dalam suatu organisasi kreativitas itu para pemimpin. Jadi pemimpinnya atau para manajernya itu berkewajiban untuk menggunakan kreativitas jadi harus menggunakan kreativitas untuk mendeterminasi itu kayak memotivasi karyawannya gitu. Jadi nomor yang terakhir yaitu rangkumannya. Setiap anggota suatu organisasi dapat dan besar kemungkinan pula ia ingin mendapatkan sesuatu atau bahasa itunya everyone has the motivation to create. Setiap orang memiliki motivasi untuk berkreasi. Kreativitas dapat dirangsang pada suatu individu atau sebuah kelompok dengan jalan menciptakan suatu iklim organisatoris yang merangsang penanganan maksimal dari bakat-bakat atau kemampuan-kemampuan yang ada. Kreativitas dapat dicapai dalam apa yang dinamakan hot water talk session atau individual atau dalam bentuk kelompok. Setelah ide-ide diciptakan, kemudian mereka dievaluasi dalam suasana rasional untuk mengetahui ide-ide bersifat praktikal, ekonomikal, dan layak pakai. Ide-ide yang lulus atau computer test merupakan calon-calon untuk diterapkan. Ada sebuah moto yang merangsang kreativitas yaitu it's better to do a better thing than really a thing better. Lebih baik melakukan hal yang lebih baik daripada hanya melakukan hal yang lebih baik.
saja presentasi dari saya. Demikian, jika ada pertanyaan silakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.